Shalom adik-adik. Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil. Hari ini kita mau seru-seruan bareng nih. Kita mau ngapain aja, Kriwil? Kita mau nyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan masih banyak. Wah, banyak banget. Hafal ayat hafalan. Iya, pastinya seru banget deh. Jadi kalian siapkan hati ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, hari ini Bapa, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan sorak-sorai. Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan. Dan kami juga sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Emma. Tolong ya Bapa, kami semua, Roh Kudus mengajari kami supaya kami tertib, supaya kami mendengarkan dengan baik dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami tahu kami tidak mampu kalau bukan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini yakin bahwa kita punya Tuhan yang perkasa? Kriwil. Tuhan kita luar biasa. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang mungkin masih baru. Kita mau belajar sama-sama pelan-pelan ya. Oke, ayo Kak. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, gak bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Dari awal Kak. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yeay, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang besar. Lebih semangat ya adik-adik nyanyinya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
kita besar, besar, besar. Besar dari awal, Kak. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Siapa yang besar? Tuhan. Tuhan. Oke, adik-adik, siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya. Duduk yang manis, dengarkan Tante Emma dengan baik. Oke, silakan Tante Emma. Selamat pagi adik-adik semua, pasti semua sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Nah, Tante mau tanya, minggu lalu Tante cerita tentang Yosua menyuruh 2 orang pengintai untuk pergi mengintai kota Yerikho. Oh iya. Kedua orang itu bertemu dengan seorang wanita yang bernama siapa ya? Rahab, pinter. Betul. Apa yang dilakukan Rahab kepada kedua orang pengintai itu? Saya tahu. Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu di bawah tumpukan ilalang. Oh, benar sekali, Kril, benar sekali. pintar. Ilalang ya atau jerami ya. Apa yang harus dilakukan Rahab waktu nanti bangsa Israel datang menyerang kota Yerikho agar Rahab dan keluarganya selamat? Apa yang harus Rahab lakukan? Itu, Siapa yang Tante. tahu? Aku tahu, Oh, Rahab oke. itu harus mengikat tali merah. Tali di yang warna jendela. merah. Kalau Iya, warna putih nggak boleh. gak boleh, Oh, harus merah oke. supaya kelihatan Tante. Ya jadi kan di harus jendela berwarna rumahnya. merah. Oke. Iya. Di mana? Di pintu atau di mana? jendela rumahnya, Di jendela. Tante, iya. Oh, 100 bagi Kriwi dan Kak Vita. Nah, setelah 3 hari, kedua pengintai itu bersembunyi di atas bukit di luar kota Yerikho. Mereka bisa keluar dari hutan di situ dan mereka bisa kembali ke Yosua dan ketemu dengan bangsa Israel. Dan kedua pengintai itu menceritakan pengalaman mereka waktu mereka pergi mengintai kota Yerikho. Dan kedua pengintai itu mengatakan kepada Yosua, Pak Yosua, itu rakyat Yerikho sudah takut sama bangsa Israel. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri kota Yerikho ke dalam tangan kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, Luar keren biasa. banget ya. Iya, Keren keren banget. Nah, bangsa Mereka Israel takut begitu yakin sama bahwa bangsa Israel. Tuhan akan menyerahkan kota Yerikho kepada mereka. Tapi dulu, Tapi apa Tante? sebelum mereka menyerang kota Yerikho, mereka harus terlebih dahulu menyeberangi sungai Yordan. Oh, sebentar Tante. Ini ada yang mau lewat dulu, Oh, iklan. siapa yang mau lewat? yang mau Iklan. Oke. Kita mau lihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Oh, itu. toh. Yuk, kita mau menyaksikan teman-teman kita ya. Iya. 2 John 1 verse 6a. Love means doing what God has commanded us. And He commanded us to love one another. 2 Yohanes 1 ayat 6a. Itu jika kita hidup menurut perintah Tuhan.
2 Yohanes 1 ayat 6a. Inilah kasih itu jika kita hidup menurut perintah Tuhan. 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Verse 31b. If God is for us, who can be against us? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Terima kasih. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 5 verse 8. God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih. 13 ayat 3a. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Proverbs 13 verse 3a. Those who control their tongue 13 ayat 3a. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Amsal 13 ayat 3a. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Wah, keren banget. Oke. Wow, semua Top, pinter-pinter semua ya. pinter. Nah, Iya, yang rajin semua. belum membuat video ayat hafalan, buat sekarang ya. Iya Oke. dong. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita tadi, Tante sampai di mana ya ceritanya? Hah? Itu loh Tante. Nah, yang mereka mau menyeberang itu Sungai Oh, Yordan. mau menyeberangi Sungai Iya. Yordan. Oh ya, benar. Nah, pada waktu mereka mau menyeberangi Sungai Yordan, saat itu air Sungai Yordan sedang meluap, banjir. meluap. Sehingga bangsa Israel nggak bisa lewat. Nah, pada waktu itu kan nggak ada jembatan, Iya. tidak ada perahu, tidak ada Iya. kapal untuk Iya. mereka bisa menyeberangi. Jadi mereka bagaimana caranya? Nah, Gimana ya jadi caranya? cerita kali ini memiliki keunikan yang tersendiri.
Itu sebabnya Tante beri judul cerita hari ini, cara Tuhan unik. Unik. Apa artinya unik? Iya, Oke, pasti adik-adik juga nggak tahu ya unik. Iya, Unik itu artinya lain daripada yang lain. lain. Punya kekhususan, punya keistimewaan tersendiri. Nah, adik-adik masih ingat waktu bangsa Israel di bawah pimpinan Musa menyeberangi Laut Merah. Bagaimana caranya mereka menyeberangi Laut Merah? Siapa yang tahu? Aku tahu Tante. Ah. Jadi kan Tuhan menyuruh Musa, ya kan, untuk mengangkat tongkat. Oh begitu. Mengangkat tongkat, terus Laut Merahnya terbelah menjadi dua. Wah, keren banget itu. Terus bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah yang kering itu. Oke, Daratan pintar yang sekali. kering di Nah, tengah-tengah laut. Wow. Ya, kali ini bangsa Israel dipimpin Yosua karena Musa kan sudah Iya, mati. sudah mati. Ya. Jadi Tuhan menyuruh agar para imam mengangkat tabut Tuhan berjalan lebih dahulu di depan bangsa Israel. Tante, apalagi tuh tabut Tuhan? Nah, tabut Tuhan mungkin nanti adik-adik bisa lihat di video gambar. Iya. Tabut Tuhan itu peti segi empat dan di dalamnya diletakkan 2 loh batu. Masih ingat ceritanya? Yang berisi 10 hukum Tuhan Iya. yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Nah, tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel melambangkan, menggambarkan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, biasanya tabut Tuhan itu diletakkan di kemah sembayang. Ya, seperti di gereja gitu ya. Ya. Jadi pada waktu bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan, Tuhan menyuruh supaya para imam mengangkat tabut Tuhan berjalan di depan. Nah, waktu kaki para imam itu menyentuh air sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terputus. Terputus Tante. Maksudnya? Terputus. Jadi yang air yang dari hulu melonjak menjadi satu bendungan di sebelah sana. Dan di sebelah sini ini kering semua. Karena terputus di situ. Wah, bisa terputus. Hebat Sehingga banget. bangsa Israel bisa jalan di tengah kekeringan. Oh, Tante, berarti beda dong dengan cerita Laut Merah Iya, yang beda. terbelah menjadi 2. Betul Beda, sekali. Kriwil. Berarti Kriwil perhatikan banget Iya. ceritanya ya. Nah, kalau Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Iya, terbelah. Sehingga di kiri kanan ada tembok air yang tinggi karena iya. terbelah. Dan di tengah itu kering sehingga bangsa Israel bisa lewat. Tapi kali ini dengan sungai Yordan itu terputus sama sekali. Ya, jadi sebelah sini Terputus. kering. Jadi mereka bisa lewat di tengah-tengah kekeringan. Wah, luar biasa ya. ya. Iya. Terus Tante, bagaimana dengan para imam yang membawa tabut itu? Nah, jadi waktu kaki para imam menyentuh air, sungai Yordan itu terputus, lalu para imam yang mengangkat tabut itu harus tetap berada di tengah-tengah diam aja di kekeringan situ. itu, di tengah sungai iya, sudah kering. Yordan yang sudah kering. Sampai semua bangsa Israel lewat menyeberangi sungai Yordan itu sampai ke seberang. Iya, iya, Nah, iya, iya. setelah semua bangsa Israel sudah menyeberang ke seberang, Tuhan berfirman kepada Yosua, sekarang Yosua, kamu pilih 12 orang dari bangsa Israel, satu suku, satu orang. Jadi ada 12 suku bangsa Israel, 12 orang itu harus ambil batu yang besar dari tengah-tengah sungai Yordan. Ambil batu? Iya. Untuk apa, Tante?
Itu pintar sekali pertanyaannya. Batu itu harus diambil dari tengah sungai Yordan dan dibawa ke seberang sungai Yordan. Lalu ditumpuk menjadi satu menara gitu. Itu menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa mereka pernah menyeberangi sungai Yordan di tengah kekeringan. Nah, karena kering sehingga mereka bisa mengambil batu-batu itu. Iya. Begitu. Jadi itu menjadi peringatan kepada bangsa Israel sampai turun-temurun anak cucu buyut semua. Waktu melihat timbunan batu itu, mereka tahu bahwa bangsa Israel pernah menyeberangi sungai Yordan di tengah-tengah kekeringan. Nah, setelah semua sudah selesai menyeberang ke seberang, sekarang tiba dua pengangkat imam-imam yang mengangkat tabut Tuhan juga Lewat. menyeberang ke seberang. Dan waktu semua sudah tiba di seberang, sungai Yordan itu kembali lagi seperti semula. Kembali Tidak lagi terputus airnya. lagi. Iya. Dan airnya meluap lagi, lagi. banjir Wow. lagi. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Jadi Tuhannya luar biasa. ini sesuatu yang ajaib, Iya. mukjizat yang ajaib. Waktu bangsa Israel melihat itu, mereka jadi ketakutan. Wow, berarti Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sehingga tanda mukjizat ini bisa terjadi. Dan mereka akhirnya menghormati kepada Yosua. Karena mereka sekarang melihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan di tengah-tengah kekeringan. Wah, keren-keren. Jadi sekarang pelajaran untuk cerita hari ini. Iya, Apa itu? apa tuh? Kan judul cerita kita itu apa tadi? Tuhan Cara Tuhan unik. unik. Nah, kalau adik-adik mau baca ceritanya ada di dalam firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3 dan pasal 4. Cara Tuhan unik. Tuhan punya cara yang khusus, yang istimewa bagi masing-masing kita. Yes. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan akal loh Iya. untuk menolong kita. Mungkin Betul. si A ditolong dengan cara Iya. ini. Tapi si B bisa ditolong mungkin Dengan persoalannya cara yang beda. sama tapi caranya Beda. bisa beda. Karena Tuhan kita luar biasa seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Yesusku Tuhanku perkasa, berkasa, Tuhanku berkuasa. luar biasa. Amin. Amin. Nah, jadi kalau adik-adik memerlukan sesuatu dari Tuhan, adik-adik bisa berdoa Iya, dan betul. minta dari Tuhan, dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan akan menolong adik-adik dengan cara Tuhan yang unik. Dan biarlah kita tetap berserah dan percaya kepada kuasa Tuhan. Iya, Ya, amin. adik-adik. Nah, jadi cerita kita hari ini mengajarkan cara Tuhan unik Iya. untuk menolong masing-masing kita. Oke, sekarang kita mau menghafal ayat Ayat hafalan. hafalan. Kira-kira ayat hafalan hari ini mengatakan apa ya? Ya. Coba Kriwil bisa beritahu Bisa. untuk kita ayat hafalan hari ini. Kencang kriwil. Dari Yosua 3 ayat 10. B. Allah. 10B Iya. dulu dong. Maaf tante ketinggalan B-nya. Yosua. Ulang. Yosua 3 ayat 10b. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Adik-adik bisa menghafal ayat ini dan mengatakan Allah yang hidup ada di tengah-tengah keluargaku. Iya, di tengah-tengah aku. Di tengah-tengah Tengah-tengah aku, keluargaku. di tengah papa mama Iya. dan adik kakak. Iya. Tuhan ada, ya.
Oke, jadi ayat hafalannya amat-amat singkat. Jadi Tante harap semua bisa menghafalnya dan kirim video ayat hafalan itu agar kita bisa memutarnya dalam acara-acara Malam berikutnya. minggu. Kayak tadi ya, Iya. kayak tadi. Kayak tadi. Iya, betul. Hari ini tanggal berapa ya? Nah, hari ini kan 20, minggu terakhir Tante. 25 April Iya. ya. Minggu terakhir. Nah, di minggu terakhir ini biasanya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun kelahirannya di bulan April. Ah, Ada siapa aja Tante? wow, ada beberapa banyak loh. Iya. Nah, kita akan mengatakan satu-satu. Oke. Happy birthday Samuel. Happy birthday, Kelly. Happy birthday Kelin. Happy Happy birthday, birthday, Josh. Happy Happy birthday, birthday, Claribel. Happy birthday, Victoria. Wow, banyak ya? Iya, wish you all the best. Iya. God bless You. God bless you. Nanti Tante doakan Iya. adik-adik yang merayakan ulang tahun di bulan April ini. Yes, Oke. puji nama Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi. lagi. Lagu tadi yang mungkin buat anak adik-adik baru, tapi kita akan nyanyi kornya saja. Kornya saja. Ya, tapi dengan lebih slow ya. Yesusku perkasa dan berkuasa. Amin. Berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sebab kami sudah dengar cerita yang luar biasa. Cara Tuhan unik. Waktu Engkau menolong kami, Engkau punya 1001 cara. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini atau hari ini kami juga berterima kasih karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun bagi adik-adik kekasih kami yang berulang tahun kelahiran di bulan April. Kami berdoa untuk Samuel, untuk Kelin, untuk Josh, untuk Claribel, untuk Victoria, agar Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, berikan kesehatan, berikan kepintaran, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mereka akan setia mengikut Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa agar dalam kehidupan mereka yang masih amat muda, mereka boleh mengalami bagaimana Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua agar Tuhan juga memberkati setiap orang tua
Sehingga apapun yang mereka lakukan, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam tangan keperkasaan-Mu, dan biarlah hari lepas hari kami boleh merasakan kuasa Tuhan ada di atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Bye. Bye.